Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Dan selamat berbakti dan selamat hari Minggu. Sudah 4 minggu lebih saya tidak berbicara kepada kita semuanya. Dan kita sudah diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Selama bulan Agustus, selama kita merayakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan untuk gereja kita 25 tahun. Dan saya sangat terharu karena kebaikan Tuhan. Dan saya hanya berkata, all is to God be the glory. Semuanya hanya kemuliaan bagi Tuhan. Karena kalau saya bisa sampai hari ini menjadi hamba Tuhan dan menjadi gembala yang ditempatkan di Rock Sydney, itu pun semua karena anugerah dan kemurahannya Tuhan semata-mata. Baik, hari ini kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan seperti yang saya sudah janjikan kepada kita semuanya, bahwa di dalam menghadapi masa perayaan 25 tahun Gereja Rock Sydney atau Silver Jubilee, Tuhan memberikan kado kepada kita semuanya berupa sebuah pasal dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai ke 26. Dan kado ini saya sudah susun menjadi sebuah buku kecil atau buklet yang sedang diedit dan sedang didesain covernya, dan kita akan bagikan nanti pada waktunya sudah selesai untuk menjadi hadiah bagi saudara semuanya jemaat Rock Sydney yang kami kasihi, mengenai bagaimana kasih dan anugerah Tuhan yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin tergoncangkan. Saya berharap ini semuanya bisa membuat bukan cuma sekedar pengharapan semu, tapi pengharapan yang nyata dalam hidup kita, bahwa whatever ever happened to our life, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan tidak tergoncangkan. Dan karena ini satu pasal panjang 1 sampai 26 ayat, maka saya akan bagi, dan saya sudah bagi menjadi 5 seri khotbah untuk kita ikuti bersama. Dan saya berdoa sungguh-sungguh karena ini adalah patokan atau arahan yang Tuhan akan berikan untuk kita mulai tahun ini sampai ke depan, di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan selalu menyertai kita regardless keadaan sekitar kita seperti apa. Mari, baik, untuk singkatnya, judul dari semua 5 seri khotbah saya tentang Yesaya 49 adalah kasih Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dan sekarang kita akan masuk dalam perikop yang pertama. Nah, ayat emas yang saya canangkan di dalam seri pelajaran ini, Yesaya 49 ayat yang ke-6 berkata demikian. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku akan sampai ke ujung bumi. Lalu ayat emas yang kedua saya ambil dari Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Berkata demikian ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15, Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pelajaran ini ide utamanya adalah untuk menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang berkata kepada kita, tidaklah cukup bagi seorang hamba Tuhan atau Yesus Kristus hanya untuk memulihkan orang-orang Israel saja dari pembuangan ke Babilonia.
Lebih daripada itu, Tuhan akan menghancurkan segala rintangan yang sedang menghalangi pemulihan ini. Dan juga Dia akan mengulurkan tangannya yang akan membawa keselamatan yang dari Tuhan, bukan hanya untuk Israel saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak akan pernah merupakan Israel dalam perjanjian lama. Dan orang-orang percaya atau bangsa-bangsa lain yang percaya di dalam perjanjian baru. Kasih Tuhan pada umat pilihannya, perjanjian lama, perjanjian baru, seperti kasih seorang ibu yang mengandung dan menyusui bayinya dengan penuh kasih sayang yang tanpa syarat. Kasih Tuhan juga dijelaskan dengan tangan Tuhan sudah mengukir kita di tangan Tuhan dan nama kita ada di telapak tangannya. Nah, ini inti atau ide utama daripada pengajaran ini. Nah, untuk itu mari kita masuk sekarang bagian pertama. Kita baca Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yuk kita baca. Ayat 1, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ayat 3, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ayat 4, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ayat 5, maka sekarang firman Tuhan yang telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayat 7, beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini atau Yesaya 49 ini secara keseluruhan adalah merupakan satu bagian dari firman Tuhan yang mempunyai makna missionaris yang sangat besar. Dan karena itu ayat-ayat ini adalah ayat yang membawa kita masuk ke dalam dewan rahasia Tritunggal Allah. Pada waktu mereka berunding, mereka berbicara satu dengan yang lain untuk rencana perluasan kemuliaan Kristus sampai ke ujung bumi. Di sini kita mengetahui rahasia yang dalam bahwa Bapa di surga sejak zaman dulu punya rencana untuk memuliakan anaknya atau Yesus Kristus di muka bumi dengan kemuliaan yang luas mencapai ke seluruh bumi. Di sini Allah Bapa memberitahu kepada sang anak bahwa tidak cukup kemuliaan sang anak hanya untuk menjadi juru selamat bagi bangsa Yahudi saja.
Allah tidak mengutus anaknya yang tunggal ke dunia hanya untuk menyelamatkan orang Israel saja. Tetapi Allah telah memerintahkan dan merencanakan dan memerintahkan Yesus Kristus untuk menjadi terang bagi seluruh bangsa-bangsa lain. Agar ia dapat membawa keselamatan untuk sampai kepada ke ujung bumi. Jadi saat ini sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga dan kemuliaannya sudah mencakup begitu besar dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang masih banyak orang-orang yang belum mengenal, orang bangsa-bangsa lain yang belum terjangkau oleh kemuliaan Tuhan. Bahkan banyak bangsa-bangsa yang belum mendengar tentang keselamatan dan kemuliaan yang dari Tuhan. Nah, hal ini tidak bisa ditoleransi, saudara, karena berita keselamatan adalah untuk segala bangsa. Tuhan menghendaki agar Yesus menjadi terang bagi orang-orang dari setiap suku, bangsa, golongan, dan bahasa. Allah menghendaki kemuliaan Yesus dirasakan oleh semua orang di atas muka bumi ini. Nah, perikop ini kita akan bagi satu atau A. Hamba Tuhan yang memanggil bangsa-bangsa. Ayat 1 berkata, Yesaya 49 ayat 1 berkata bahwa hamba Tuhan ini tidak lain adalah Yesus. Karena ayat 1 sampai ayat 7 berbicara dengan jelas tentang seorang individu, bukan sebuah bangsa. Individu di sini disebut memang dengan nama Israel. Dalam ayat yang ketiga, yang akan kita jelaskan nanti sebentar lagi. Dan ini mungkin membuat kita semuanya menjadi berpikir bahwa Yesaya sedang menulis tentang bangsa Israel. Tetapi kita sudah baca tadi dalam ayat ke-5 dan ke-6. Menjelaskan bahwa hamba Tuhan ini diutus untuk mengumpulkan Israel kembali kepada Tuhan. Jadi ayat-ayat ini dibaca paling masuk akal sebagai merujuk bukan kepada satu bangsa, tetapi kepada seorang individu. Ingat, mari saya bawa kepada waktu Yesus lahir. Ingat ketika Simeon memanggil bayi Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 32 Simeon berkata, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Lalu beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru termasuk di dalam Kisah Rasul ada 2 ayat yang sangat bagus untuk membuktikan bahwa yang disebut Israel ini bukan Israel bangsa tetapi adalah Yesus. Kisah Rasul 13 ayat 47 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Lalu Kisah Rasul 26 ayat 23. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sebagai orang percaya sebaiknya kita memahami Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 ini berbicara tentang pribadi Yesus sebagai seorang hamba Tuhan. Dan Yesus yang memiliki pesan yang untuk disampaikan ke ujung bumi. Kita sudah baca tadi ayat yang ke-6. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan memanggil hambanya dengan namanya Yesus sebelum dia lahir. Allah Bapa telah memilih Yesus sejak sebelum dunia dijadikan untuk mati sebagai penebusan atas dosa seluruh umat manusia. Kita lihat buktinya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yaitu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia
telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus sudah dipilih oleh Bapa di sorga untuk ditetapkan membawa kemuliaan, membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan plan A or plan B, tetapi that's the great plan of God. Dan mari kita lihat lagi dalam ayat-ayat yang lain. Dan Tuhan juga memberitahu pribadi Yesus, jati diri Yesus, tugas, purpose dan destiny Yesus di atas muka bumi ini kepada Yusuf, suami daripada Maria, dalam sebuah mimpi. Mari kita lihat dalam Matius 1 ayat 20 dan 21. Matius 1, 20-21 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak cukup hanya kepada Yusuf, malaikat berkata atau Roh Kudus berkata, dan juga kepada Maria, ibu manusiawi Yesus. Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat 31 ayat 33 berkata demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, atau penebus atau juru selamat. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa nama putra yang akan dia lahirkan dan putra Bapa di sorga yang memakai kandungan Maria akan disebut Yesus, karena dia akan menyelamatkan umat manusia, bukan cuma Israel, dari seluruh dosa mereka. Allah Bapa sudah mempersiapkan perkataan yang akan keluar dari mulut Yesus untuk menjadi pedang yang diasah dan anak panah yang diasah, bukan untuk membunuh atau membantai musuh-musuhnya, tetapi untuk menusuk hati nurani orang yang keras dan menusuk hati nurani orang-orang pilihannya dengan kata-kata Injil yang penuh kasih dan kuasa, sehingga orang dengan sangat mujizat bisa menerima keselamatan dan pertobatan. Yesus dilahirkan dulu, lalu dibesarkan oleh Bapa surgawinya. Tetapi kita semuanya misteri sampai hari ini, bahwa setelah Yesus lahir, setelah dia umur beberapa bulan, kita tahu bahwa Yesus tidak tertulis dalam Alkitab masa kecilnya ada di mana. Banyak yang menafsirkan ada di Mesir dan tersembunyi dari cakrawala pandangan manusia dan dunia. Dia dilindungi dalam bayang-bayang tangan dan anugerah dan kemuliaan Allah. Nah, itu jelas sekali bahwa Yesus adalah memang putra Allah yang dilahirkan, yang direncanakan untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Nah, yang sekarang kita lihat bahwa Yesus yang kita kenal ini sekarang kita lihat di dalam Yesaya 49 ayat yang kedua disebut hamba Tuhan yang disembunyikan dan dipersiapkan. Kita lihat ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
kita melihat 2 kali di dalam Yesaya 49 ini, ia mengatakan Tuhan menyembunyikan dia. Yesaya 49 ayat 2 berkata bahwa Bapa di sorga menyembunyikan dia, itu siapa? Yesus. Sampai Yesus siap untuk dilepaskan kembali ke bangsa Israel, dan kata-katanya akan memberikan makna, arti, kehidupan bagi semua orang yang mendengarkannya dan yang Tuhan panggil dan Tuhan berikan iman kepadanya untuk supaya Yesus menjadi juru selamat dan penolong, dan hanya satu-satunya keselamatan ada di dalam Yesus. Tetapi dia disembunyikan sebelum waktunya tiba. Banyak kali kita juga seperti itu. Sering kali kita merasa apa yang kita kerjakan semuanya gak berhasil. Mungkin Tuhan sedang menyembunyikan kita. Sabar. Kita langsung selanjutnya. Kita lihat sekarang bagian ketiga dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 ini. Tadi bagian yang kedua kita sebut hamba Tuhan yang disembunyikan, yang dipersiapkan Tuhan. Sekarang kita lihat bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang disebut Israel itu. Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jelas di sini dikatakan bukan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel pada waktu itu masih dalam jajahan bangsa Babilonia. Dan di sini dikatakan Nabi Yesaya dapat illumination, dapat revelation dari Tuhan. Ia berkata, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku. Dia menunjuk kepada satu pribadi dan disebut Israel. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Saudara, Tuhan memanggil hamba Tuhan ini dengan nama Israel. Seperti yang sudah kita lihat dan sebutkan tadi di atas. Hal ini menyebabkan beberapa orang berpikir bahwa hamba yang menderita ini dari Yesaya 49:3 adalah bangsa Israel. Tetapi telah kita bahas tadi di atas bahwa bukan Israel, tetapi ini adalah Yesus Kristus. Yang nanti kita akan lebih pelajari lagi dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Saudara, Tuhan memanggil umatnya di Mesir, Israel, dan miliknya sebagai anak sulung. Memang benar Tuhan pernah menyatakan bahwa bangsa Israel adalah miliknya dan anak sulungnya. Kita buka Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ini sedang Musa diperintahkan oleh Tuhan berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku yang sulung. Benar, Musa disuruh ngomong kepada Firaun bahwa Israel adalah anak sulungnya Tuhan. Allah memilih bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang berkerajaan, bangsa yang terdiri dari para imam-imam. Imam-imam adalah yang menjadi pengantara manusia dengan Tuhan dan menjadi pengantara Tuhan dengan manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, kita lihat rencana ini Tuhan berikan kepada Musa dalam Keluaran 19 ayat 5 dan ke-6 berkata demikian. Keluaran 19 ayat 5 dan ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, yuk kita baca. Kalau saudara buka kitab saudara, baca sama-sama dengan keras. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada Israel. Saudara, memang Tuhan memanggil Israel untuk menjadi sebuah kerajaan, contoh kerajaan imam-imam yang punya seorang raja Tuhan Yesus Kristus. Dan janji kepada Abraham
juga hal yang sama. Semua bangsa di bumi akan diberkati melalui kamu. Inilah janji kepada Abraham, lalu manifestasinya kepada bangsa Israel, dan Tuhan merencanakan seperti ini. Tetapi kita ingat bahwa rencana Tuhan untuk bangsa Israel menjadi alat Allah untuk menjadi imam-imam yang rajawi, yang rajani, dan mempunyai kerajaan berdasarkan imamat surgawi, itu gagal. Kenapa? Bukan karena Tuhan yang gagal, tetapi karena Israel berdosa. Mereka gagal dalam misi yang besar dan agung itu. Yesus akan dengan sempurna mewujudkan misi ini. Sehingga di dalam Yesaya 49 ayat yang ketiga ini berkata bahwa ada satu peralihan dari bangsa Israel yang dipanggil anak Tuhan menjadi kepada Israel yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Hal ini diperjelas dalam nubuatan Nabi Hosea. Sebelum akhir daripada perjanjian lama, Hosea ada di penghujung dari cerita nabi-nabi. Hosea pasal 11 ayat 1 berkata demikian, dari Mesir aku memanggil anakku. Nah saudara, ini bukan untuk bangsa Israel lagi, tetapi dari Mesir aku memanggil anakku, ini diterapkan kepada Yesus Kristus. Nah untuk buktinya, mari kita buka di dalam Matius 2 ayat 15. Matius 2 ayat 15 berkata, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Nah seperti yang saya katakan tadi, waktu Yesus lahir, dan banyak bayi dibunuh dan Herodes mau membunuh semua anak-anak yang lahir di bawah umur. Dan supaya Yesus juga ikut dibunuh. Tetapi Tuhan berkata kepada Yusuf, kepada Maria, dan mereka dilarikan ke Mesir. Dan di sana mereka berlindung. Dan sampai sekarang kalau kita pergi ke Mesir ada sebuah tempat yang memang dikatakan mereka meyakini bahwa tempat itu adalah tempat tinggal Yesus pada waktu dalam pengungsian ke Mesir. Nah, kita lihat ayat Matius pasal 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nabi-nabi siapa? Ya Nabi Hosea tadi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah saudara, ini kasih Tuhan. Saya berharap ini cukup bukti untuk menguatkan kita bahwa yang dikatakan oleh Yesaya 49, hambaku yang kusembunyikan adalah bukan Israel secara bangsa, tapi Israel yang menjadi yang sudah berubah menjadi satu pribadi, Yesus Kristus. Hamba Tuhan yang Tuhan pilih adalah Yesus Kristus. Lalu sekarang kita masuk ke poin keempat. Di mana Yesaya 49 ayat yang keempat berkata bahwa hamba Tuhan yang nampaknya sedang susah. Kita lihat, yuk kita baca. Secara mengejutkan ayat Yesaya 49 berbicara tentang keputusasaan yang nyata dari hamba Tuhan itu. Dia menyesali bahwa dia telah menghabiskan waktunya dan kekuatannya untuk satu tujuan yang nampaknya semakin tidak jelas. Ketersembunyiannya atau disembunyikannya dia dari pelayanan atau pekerjaan Tuhan adalah hal yang terpenting di sini. Karena kerajaan Tuhan seringkali kelihatan pada tahap awal merupakan kegagalan yang sangat nyata. Saudara, saya akan berikan contoh nanti. Para misionaris bekerja selama bertahun-tahun tanpa melihat hasil atau buah dari pelayanannya. Para pendeta bekerja selama bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun dan bertanya-tanya apakah khotbahnya sudah mencapai sesuatu, apakah pelayanannya sudah menjangkau banyak orang dan sudah memberikan buah-buah pertobatan bagi orang banyak. Dan satu contoh yang lebih mengkerucut, lebih sempit lagi, kita lihat. Kita sebagai orang tua bekerja, bisnis, mengelola keuangan, mengelola pekerjaan, mengelola rumah tangga, membesarkan anak bertahun-tahun bahkan berbelas-belas tahun. Dan akhirnya pada waktu kita sudah membesarkan anak dengan pengorbanan air mata, dengan pengajaran, dengan waktu, dengan keuangan, dengan semua yang kita miliki. Lalu anak-anak itu bertumbuh menjadi remaja dan menjadi besar dan mereka memberontak kepada kita. Nah itu kelihatannya sepertinya kehidupan yang sia-sia.
Nah, sekarang saya akan simpulkan dalam sebuah pengertian. Kegagalan dalam melakukan kehendak Allah dalam kerajaan Allah yang nyata adalah tidak akan lebih menakjubkan daripada ketika menyangkut kehidupan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau saudara berkata sebagai anak Tuhan, kita semuanya harus mengalami kehebatan, kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita tidak pernah mengalami persoalan, kita tidak mengalami penderitaan. It's very wrong. Kematian Yesus, bahkan murid-muridnya sendiri menganggap sebuah kegagalan yang sia-sia. Mereka pergi meninggalkan Yesus, bahkan Petrus menyangkal Yesus. Thomas berubah menjadi tidak percaya karena melihat kegagalan secara manusia yang mereka lihat dari kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus menjadi satu-satunya contoh kehidupan sempurna yang pernah dijalani oleh seseorang yang dia khotbahkan, khotbah yang sempurna yang dia khotbahkan. Dia melakukan banjir mujizat dan keajaiban yang dia perbuat dalam jumlahnya yang sangat mengejutkan dan yang sangat besar. Bahkan Yesus selama hidup di dunia, dia mencurahkan kehidupan, mencurahkan kasihnya, mencurahkan dirinya hari demi hari untuk orang-orang yang dia kasihi, untuk orang-orang Yahudi. Namun apa yang Yesus petik, apa yang Yesus lihat, apa yang Yesus alami? Ternyata bangsa yang dia pilihnya, bangsa Yahudi menolak dia. Bukan cuma menolak, bahkan membunuh dia dan menyalibkan dia. Yesaya menyatakan ini dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan bilur-bilurnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu ini ditegaskan, dikonfirm oleh Markus 14 ayat yang ke-64. Dikatakan begini, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Saudara perhatikan. Orang-orang Yahudi, lebih spesifik orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat berkata bahwa mereka memutuskan Yesus harus dihukum mati. Apa yang Yesus perbuat adalah merupakan hujatan kepada Allah yang mereka sembah. Apakah itu benar? Tidak. Tetapi ini dilihat sebagai satu kegagalan yang nyata. Bahwa kerajaan Allah nampak awalnya bisa gagal. Mari kita masuk lebih dalam. Ketika Yesus ditangkap, bahkan rasul-rasulnya sendiri meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius 26 ayat yang ke-56 berkata demikian. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bukankah ini satu bukti bahwa apa yang Yesus lakukan? Lahir, menjadi manusia, menderita, dan meninggalkan semua kemuliaannya di sorga. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Tetapi perbuatannya, penderitaannya, pengorbanannya tidak dihargai. Bahkan dia bukan cuma difitnah, bukan cuma diolok-olok, bukan cuma dicaci maki. Tapi dia disalibkan di atas salib. Mati yang untuk sangat mengerikan dan mati yang sangat terkutuk. Bukan cuma itu saudara. Murid-murid yang dia kasihi, yang dia ajar, yang dia pimpin, yang dia bawa kemanapun dia pergi. Para sahabatnya menyangkal bahwa mereka mengenal dia. Saudara bisa baca nanti di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Terlalu panjang kalau saya bacakan. Tetapi itu bukti bahwa saat dia sekali
sekarat di atas kayu salib. Semua yang tersisa dari hasil pelayanannya hanya ada satu orang rasul yang namanya Yohanes dan ibunya yang namanya Maria, ibu kandungnya sendiri, dan beberapa teman dan keluarga dekat Yesus, para wanita-wanita yang sangat mengasihi dia. Saudara, hanya segelintir orang itu yang ada di bawah kaki salib bersama dengan penderitaan Yesus. Dan akan sangat mudah baginya untuk melihat hasil yang sedikit itu dan mengucapkan kata-kata di dalam Yesaya 49 ayat yang keempat berkata, "Aku telah bekerja dengan sia-sia." Tetapi saat dia meninggal, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Bapaknya dan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan seluruh hidupku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan semua pelayananku yang sepertinya aku lihat saat ini gagal, yang sepertinya aku lihat saat ini tidak berbuah. Cuma ada satu Yohanes, cuma ada Maria dan beberapa wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain dan orang-orang yang dekat. Yang lain kemana?" Tetapi Tuhan tidak menjerit seperti itu. Tuhan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan semuanya. Karena Engkau yang mengutus aku. Dan aku harus mati. Aku tahu aku harus mati." Mungkin ini tidak ada ayatnya. Tapi mungkin Tuhan Yesus berpikir, "Bapa di surga, buatlah suatu mujizat dari apa yang kecil ini. Dari kematianku biji gandum yang jatuh ke tanah dan sedang sekarat ini. Buatlah." Seperti firman yang dia ucapkan. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. Dia hanya cuma satu. Kalau Yesus tidak sepertinya kelihatan gagal dan mati di kuburan. Tutup habis. Sehingga Petrus berkata, "Aku meninggalkan dan aku kembali menjadi penjala ikan." Bahkan Thomas berkata, "Aku tidak percaya dia bangkit." Padahal Yesus sudah berulang-ulang berkata, "Aku harus bangkit." Saudara, Yesaya 49 ayat 4. Tetapi Yesus mau berkata demikian. "Aku telah bersusah-susah dengan percuma. Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Dan tak berguna sepertinya. Namun hakku terjamin pada Tuhan. Dan upahku pada Allahku." Saudara, mungkin saudara sedang melihat sekarang. Sekian belas tahun aku mengikuti Tuhan. Suamiku belum bertobat. Istriku belum bertobat. Bahkan anakku sekarang sedang lari jauh dari Tuhan. Sepertinya sia-sia. Sekian belas tahun atau sekian tahun aku bertobat dan aku melayani Tuhan. Bisnisku malah hancur. Sekian tahun aku mengabdi kepada Tuhan. Malah COVID menyerang orang-orang yang aku cintai. Sepertinya sia-sia. Sepertinya sia-sia. Saudara, Yesaya 49 ini berkata, awalnya memang keluhan ada sia-sia. Tetapi yang terakhir dia berkata, "Hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Saya teringat Mazmur yang berkata, "Apa yang ada padaku hanya Tuhan. Apa yang ada padaku di bumi dan di surga hanya Tuhan." Jadikanlah ini satu patokan buat kita. Bahwa kehidupan kita hanya Tuhan. Walaupun sepertinya sekarang belum kelihatan hasilnya. Walaupun sepertinya doamu, puasamu, ibadahmu, persembahanmu, ketaatanmu, imanmu sepertinya belum membuahkan hasil. Tapi pegang perkataan hamba Tuhan ini atau Yesus Kristus ini. Dalam Yesaya 49 ayat 4. "Hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Cukup punya Allah, cukup punya Tuhan, cukup punya Bapa yang baik. Maka semuanya kita cukup. Allah Bapa mengambil kematian Kristus dan menggunakannya untuk menebus dosa-dosa orang banyak yang tak terhitung jumlahnya dari segala bangsa di bumi. Allah Bapa di sorga mengambil proses penderitaan kita, proses sacrifice kita,
Proses sepertinya doa kita belum didengar. Proses sepertinya yang kita lihat seperti gagal. Tetapi Bapa di sorga mengambil itu. Dan kita tetap setia. Dan kita tetap sungguh-sungguh. Karena anugerah Tuhan kita berkata, Tuhan Engkau saja cukup bagiku. Dan biarlah selanjutnya serahkan kepada Bapa di sorga. Dia tidak akan pernah melupakan Anda. Poin yang kelima. Poin yang kelima, ayat yang kelima sampai ketujuh. Hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk memulihkan Israel dan memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, ayat yang kelima dan ketujuh dari Yesaya 49 membahas kemuliaan Kristus dalam membawa keselamatan dari Allah sampai ke ujung bumi. Yesus diutus setelah disembunyikan, setelah ditolak, Yesus diutus membawa kembali Yakub kepada Allah agar Israel dapat dikumpulkan kepadanya. Saudara lihat, bangsa Israel yang menolak Yesus, yang hidupnya hidup dalam dosa, akhirnya Tuhan biarkan dijajah oleh bangsa Babel. Dan pada waktu itu, even bait Allah sendiri diporak-porandakan. Dan pada waktu itu, sepertinya mereka sudah tidak ada gunanya. Tembok-tembok kota, tembok-tembok rumah hancur. Puing-puing kota Yerusalem sudah hanya tinggal kehancuran. Dan mereka berkata, Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau sudah meninggalkan aku? Tetapi Bapa telah menyatakan sepanjang masa itu bahwa akhirnya kembali bangkit sang hamba Tuhan atau Yesus Kristus. Dikatakan Bapa tidak cukup hanya untuk menjadi juru selamat bagi satu bangsa Israel saja. Dikatakan secara harfiah, satu yang terlalu ringan kalau bagi hamba Tuhan Yesus untuk hanya menjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Kata Ibrani untuk kemuliaan berarti sesuatu yang punya bobot. Jadi tidaklah cukup bobot kemuliaan Yesus hanya untuk menjadi juru selamat bagi Israel. Allah telah menetapkan bahwa Yesus juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga ia dapat menjadi keselamatan, ia dapat membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, lewat sebuah kematian, lewat sebuah kehancuran, bahkan boleh menyakitkan kita. Statementnya lewat sebuah kegagalan. Yang kita lihat kegagalan, tetapi di hadapan Tuhan bukan kegagalan. Di hadapan Tuhan adalah proses untuk mematikan daging kita. Seperti Yesus harus mati di kayu salib. Seperti hamba Tuhan yang disembunyikan, sepertinya tidak berguna. Tetapi Tuhan merencanakan hamba Tuhan ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yuk kita lihat sekarang poin terakhir. Yang terakhir, misi hamba Tuhan yang memperluas sampai ke ujung bumi. Yaitu Yesaya 49 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Maka Allah akan memastikan bahwa orang yang dihina, orang yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Siapa dia? Yesus. Disebut hamba sang raja. Yaitu Yesus akan tiba waktunya menjadi hamba bagi sang raja. Bagi hamba dari sang raja. Pada akhirnya mereka akan sangat menghormat. Sehingga raja-raja melihatnya dan bangkit dari tatanya. Mereka memberi hormat dan membungkuk serta menyembah kepadanya. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 membuktikan ayat ini berkata demikian. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara yang dikasih Tuhan. Seperti saya katakan tadi. Mungkin saudara kena imbas dari COVID-19 ini. Bapak Gembala kita mengatakan bukan pandemik tapi akademik COVID. Mari kita melihat bahwa kehancuran
bisnismu. Mungkin ada orang-orang yang kau kasihi meninggal. Mungkin ada banyak hal-hal lain yang membuat kau merasa Tuhan meninggalkanmu. Merasa doaku belum dijawab. Keadaan semakin buruk. Masalah semakin meningkat. Menekan Anda. Dan sepertinya hidupmu gagal. Sepertinya hidupmu sia-sia. Tetapi ingat. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sesungguhnya hambaku. Tulis nama saudara. Sebut nama saudara. Kalau saya bilang Samuel Yusuf. Sesungguhnya hambaku Samuel Yusuf akan berhasil. Bukan karena aku. Bukan karena khotbahku. Bukan karena puasaku. Bukan karena ibadahku. Bukan karena pengorbananku. Tetapi yang membuat Samuel Yusuf berhasil adalah karena Tuhan, karena anugerah Tuhan mau menjalani proses yang walaupun harus melalui lembah-lembah kematian, yang walaupun harus melalui tempat-tempat yang gelap, yang walaupun harus melalui sepertinya dicaci maki orang, dibilang gagal, dibilang bodoh, dibilang gak berguna, that's fine. Dan saya merasa di dalam roh saya, tahun-tahun ke depan ini, mulai tahun ini terakhir kan kita 25 tahun itu tahun ini. Tetapi mulai tahun depan, tahun 2022, saya merasa banget akan banyak orang tertegun melihat gereja kita. Akan banyak orang tertegun melihat kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang Tuhan tanam di gereja ini. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Rockseed nih. Yang tadinya begitu buruk, yang tadinya begitu jelek, yang tadinya tidak menghasilkan apapun. Sepertinya kelihatan gagal. Tetapi saatnya sekarang sudah tiba. Demikianlah Tuhan akan membuat tercengang banyak orang. Banyak pemimpin-pemimpin, banyak raja-raja, banyak bangsawan, orang-orang hebat akan datang melihat kita. Dan akan berduyun-duyun membawa apa yang mereka bisa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, apa yang mereka tidak ketahui dengan hikmat dan pengetahuan mereka, apa yang mereka tidak pernah dengar tentang bagaimana Tuhan membangkitkan seseorang yang hebat, yang hambanya yang luar biasa, yang namanya Yesus Kristus. Tapi waktunya Tuhan membangkitkan. Waktunya Tuhan membangkitkan Anda. Waktunya Tuhan membangkitkan saya. Waktunya Tuhan membangkitkan orang-orang pilihannya. Sebab apa yang tidak pernah diceritakan pada mereka, mereka akan lihat, mereka akan kaget. Dan apa yang mereka tidak pernah dengar, mereka akan segera wow, aku baru lihat bagaimana hebatnya Tuhan. Bukan hebatnya Rockseed nih, bukan hebatnya Samuel Yusuf, tapi aku baru lihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh ajaib. Rockseed ini memang tidak layak. Samuel Yusuf tidak layak. Hidup Anda tidak layak. Tetapi karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka lewat kuasa salibnya Yesus berkata, aku sudah menebus, aku sudah mengambil semua kegagalanmu, dan sekarang adalah masanya. Semua dosamu sudah aku bayar di atas kayu salib. Darahku sudah tercurah, tubuhku sudah tercabik-cabik. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sungguh inilah yang Tuhan janjikan. Lewat tahun ke depan, lewat saat-saat ke depan, siapkan catatan Anda, siapkan hati Anda, siapkan hidup Anda untuk bagaimana merasakan kasih Tuhan yang tidak mungkin tergoncang. Sudah terlalu banyak tahun-tahun yang sangat menyedihkan. Sudah terlalu banyak hal-hal yang sepertinya gelap. Tetapi sekarang saya mau membuat ini masanya bangkit. Ini masanya Tuhan membuat kita tercengang dengan anugerahnya, dengan kasihnya, dengan kebaikannya. Aku tidak pernah melupakan kau. Kasihku tidak akan berubah. Kasihku tidak akan tergoncang. Kasihku tidak akan pernah terganggu oleh apapun. Tuhan penuh dengan kasih yang abadi. Saudara perhatikan kata abadi. Ibu tidak abadi karena ibu mati. Mungkin kasih ibu kepada anak tidak berubah. Bisa jadi. Tetapi kasih ibu tidak abadi. Tapi kasih Tuhan kepada kita abadi. Kenapa? Karena dia tidak berubah.
Dan dia hidup abadi. Dia hidup dari eternity, past eternity kepada future eternity. Sebetulnya di dalam eternity tidak ada past, tidak ada future. Past future itu buat kita. Tetapi saya mau berkata, keadaanmu yang sekarang sedang buruk, kesehatanmu yang sedang tidak bagus, ekonomimu yang mungkin sedang kekurangan, bahkan damai sejahtera kebahagiaan rumah tanggamu yang sekarang ini sedang digoncangkan, bahkan anak-anakmu, rumah tanggamu sedang banyak mengalami badai. Itu bukan gambaran Tuhan meninggalkan Anda. Itu sebagian daripada proses Tuhan menyembunyikan kita di tempat yang gelap, di tempat tabung-tabung panahnya, untuk Tuhan menunggu waktunya dimunculkan kembali. Dan saya percaya ini waktunya, ini saatnya Tuhan akan memunculkan Anda dan saya kembali. Mari kita seal ini dengan tubuh dan darah Yesus.